warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini apa kabarnya? Baik. Masih semangat? Semangat. Betul, masih semangat? Masih. Alhamdulillah ya. Oke, kemarin sudah ada obrolan kita tentang pembentukan keyakinan kelas. Oke. Nah, sekarang coba kita realisasikan hari ini. Ya, kita diskusikan sama-sama kira-kira apa sih yang mau kamu sampaikan untuk dijadikan sebagai keyakinan kelas ya. Tujuannya insya Allah positif, tujuannya akan sangat bermanfaat bagi kalian dalam rangka untuk membentuk budaya positif pertama di kelas kita dulu, lalu nanti kemudian mudah-mudahan akan berimbas ke sekolah. Itu sesuatu yang Anda yakini, sesuatu yang Anda percayai, baik untuk diri Anda, baik untuk kelas Anda, dan nantinya akan berimbas kepada sekolah. Oke, bisa kita mulai? Bisa. Oke, kira-kira ada usulan nggak apa yang mau dijadikan keyakinan kelas kita? Oke, ini kelas 10 AT aktivitas tentang A ya. Oke, kita mulai ya. Oke, tulisan dulu di papan tulis keyakinan kelas. Wah, judulnya mulai kabur. Keyakinan kelas 10 agribisnis ternak A. Oke, Anda berada di kelas A ya. Yang pertama kira-kira ada yang punya usulan apa yang mau disampaikan untuk dijadikan sebagai keyakinan kelas? Oke, sudah tadi mau katakan silakan sih, apa sih mengumpulkan tugas-tugas tepat waktu. Mengumpulkan tugas-tugas tepat waktu. Yang lain kira-kira setuju atau keberatan? Yakin? Yakin bisa mengumpulkan tugas tepat waktu? Insya Allah katanya. Tapi kira-kira ada usaha nggak untuk mengumpulkan yang tepat waktu? Oke, itu kelas bahasa Inggris terutama ya. Jadi meyakini dengan mengumpulkan tugas tepat waktu, nanti imbasnya adalah gimana? Pembelajaran akan ya tertib, lancar, dan mungkin pemahaman Anda juga akan ikut terjaga. Kalau tugasnya nanti molo terus, ini ada indikator bahwa Anda mungkin belum paham ya. Nah, oke, boleh. Yang pertama, apa ini yang pertama atau yang kedua? Kita tuliskan dulu ya. Oke, ada usulan. Jangan pakai angka 1 dulu. Apa tadi Ci? Mengumpulkan tugas. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Untuk kelas bahasa Inggris ya. Ada lagi kira-kira yang lain? Oke, silakan Fasa. Fokus dalam mengikuti pelajaran. Fokus dalam mengikuti pelajaran. Kira-kira yakin? Yakin ini sesuatu yang positif? Yakin ini sesuatu yang positif bahwa dengan fokus mengikuti pelajaran Anda akan dapat memahami pelajaran itu dengan lebih mudah. Yang lain setuju? Oke. Ada yang keberatan? Oke, tulis? Oke, tulis. Fokus. Fokus apa siapa kan? Dalam mengikuti pelajaran. Masih ada lagi kira-kira yang mau disampaikan untuk dijadikan keyakinan kelas 10 agribisnis ternak A. Oke Pak tuh? Kelas ya? Yang lain gimana? Setuju. Oke, ada usulan lagi, silakan Pak tuh. Datang tepat waktu. Kemana tuh? Ke kelas ya? Oke, ke sekolah dan utamanya ke kelas gitu ya. Oke. Yang lain kira-kira ada yang komplain enggak? Bisa mengusahakan datang tepat waktu? Bisa. Ada lagi? Ya, Rama. Saling menghormati.
boleh. Ditambahkan? Tambahkan ya? Ya. Oh iya, apa masuk di dalam menghormati? Apa sudah masuk di dalam menghormati? Apakah ada salam itu Tidak, masuk? tidak. Tidak. Saling memberi salam, saling menghormati. Masuk di dalam saling menghormati atau di luar itu? Beda. Oke, kalau beda kita tambahkan poin tersendiri. Saling menyapa dengan memberi salam. Tadi sudah terbentuk ada 5 yang kita yakini untuk kelas kita. Kira-kira ada tambahan lagi nggak? Atau ini sudah cukup? Ada usulan baru lagi nggak? Ada? Oke, silakan. Yang bisa? Oke, oke, silakan. Menjaga kebersihan kelas bersama. Menjaga kebersihan kelas bersama. Siap kira-kira? Oke, siap ya? Siap. Kita makan ya? Oke, kita teruskan. Ini sudah ada 5, sekarang kita tambahkan sampai sini. Menjaga kebersihan kelas bersama. Oke, ada 6 sudah. Kalian mengumpulkan tugas tepat waktu, fokus mengikuti pelajaran, datang tepat waktu, saling menghormati. Oke, menghormati ini berarti termasuk menghargai ya. Oke. Saling menghormati, menghargai, saling menyapa. Gimana? Oke. Bersikap jujur sama bertanggung jawab. Nah, oke, ada tambahan nih. Jujur. Terutama apa nih? Terutama kalau dalam kelas bahasa Inggris pada saat apa nih? Pada saat? Oke, pada saat mengerjakan tugas, jujur dan bertanggung jawab. Tugas. Yang paling jauh yuk. Meminjam barang harus dikembalikan. Oke, boleh. Pada saat meminjam barang harus dikembalikan. Jujur ya. Kalau nggak jujur harus balikan. Makanya jujur. Oke, bukan hanya dalam hal perkataan saja, tapi dalam hal tindakan perbuatan juga. Iya. Kaitannya dengan kelas bahasa Inggris gimana? Terutama pada saat pelaksanaan ulangan. Terus sekali boleh? Kita bersikap. Oke, bersikap jujur. Oke, videonya udah mulai. Dan Nah, coba sekali lagi dilihat keyakinan kelasnya. Kalau dirasa ini sudah cukup untuk menumbuhkan budaya positif di kelas ini, maka hari ini kita sepakati ini resmi menjadi sesuatu yang kita yakini, sesuatu yang kita percaya. Oke, gimana? Silakan dilihat lagi. Ya. Kalau sudah cukup. Sudah punya usul ya, ada 7 keyakinan kelas. Mantap, luar biasa. Cukup? Oke, dari 7 keyakinan kelas yang sudah terbentuk, kira-kira masih ada tambahan lagi? Ya, sudah dirasa cukup? Anda yakin ini akan menumbuhkan budaya positif pada diri Anda? Budaya positif pada diri Anda? Yakin? Oke, kalau semuanya setuju dan memang meyakini ketujuh keyakinan kelas ini, maka mulai hari ini kita resmikan 7 keyakinan kelas ini untuk menumbuhkan disiplin, untuk menumbuhkan budaya positif, terutama di kelas bahasa Inggris ya. Mudah-mudahan nanti
artinya bahwa di situ Anda menyatakan persetujuan Anda. Ya, maka nadanya keyakinan kelas tersebut. Oke, setuju? Oke, kalau demikian untuk akhiri mudah-mudahan kita tentang keyakinan kelas. Mudah-mudahan ini nanti benar-benar bisa kita laksanakan, bisa kita jalankan, ya. Oke, demikian. Terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas kerjasamanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bikin dulu keyakinan kelasnya. Yang pertama apa? Ya, disepakati nggak? Sepakat. Sepakat tidak? Hadir tepat waktu pada kelas bahasa Inggris. Bahasa Inggris di jadwalnya hari apa? Hari Rabu. Pada pukul berapa? 13.15. Cek lagi nanti di jadwalnya jam 1.15 Wita. Ingat, nanti kalau ada yang menggunakan waktu wah malah telat. Ya, oke, hadir tepat waktu. Nah, sepakat ya? Sepakat ya? Oke, jam 1.15 pada hari Rabu. Setiap hari Rabu. Oke, yang kedua, kira-kira apalagi keyakinan kelas kita selain masalah kehadiran di kelas bahasa Inggris hari ini? Karena ini dipasang, maka kita akan mulai menandatangani, ya, menandatangani semua anggota kelas. Nanti akan diawali dari pengurus kelas ketua, kemudian wakilnya 2 orang. Wakilnya si Fikri. Kemudian sekretaris siapa? Ya, bendahara. Oke. Sampai dengan nanti ke seksi-seksinya, silakan tanda tangan terlebih dahulu. Ini tanda bahwa Anda memang sudah menyatakan ya, Anda yakin dengan apa yang sudah Anda usulkan kemarin. Ya, ini gunanya ditempel untuk apa? Ditempel gunanya untuk untuk mengingatkan Anda setiap harinya. Jika mungkin Anda lupa begitu membaca, oh iya, diingatkan kembali oleh tulisan itu. Ya, ini semacam mungkin teguran lah kalau Anda lupa mungkin poin-poinnya ya. Kemarin ada 4 nilai yang diusulkan, mohon diperhatikan. Ya, khususnya untuk kelas bahasa Inggris. Tujuannya mudah-mudahan artinya agar tercipta budaya positif ya. Karena kita dulu, insya Allah ya, dan pastikan dan diyakinkan bahwa nantinya akan berimbas ke sekolah kita ya. Oke, sudah selesai nempelnya? Kalau sudah selesai kita mulai penandatanganannya. Nah, mulai penandatangan yang besar aja tulisannya, tapi space-nya dimanfaatkan ya sebaik-baiknya. Apa cinta ya? Dikira tanda tangannya cinta. Oke, selainnya ada space juga ya. Ini juga berpikir. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini adalah dulu Agri Bisnis Ternak A melakukan pemasangan keyakinan kelas di dinding kelas agar mendapatkan perhatian dari seluruh kelas. Tujuan ditempel ini untuk apa yuk kira-kira yuk? Oke, supaya ya setiap harinya, setiap saatnya ini menjadi pengingat bagi Anda, ya, menjadi pengingat amanat bagi Anda. Jadi yang mungkin sudah lupa apa yang menjadi keyakinan di kelasnya, itu melihat ini, membaca ini, oh iya, hari ini saya belum apa. Nah, gitu ya. Keyakinan kelas yang kemarin sudah kalian usulkan ya. Kemudian kalian sepakati, setelah itu kalian mantapkan sampai akhirnya kita cetak, karena Anda sudah meyakini nilai-nilai tersebut akan ya menciptakan suasana, situasi pembelajaran khususnya untuk kelas bahasa Inggris. Nah, untuk penandatangan kali ini kita mintakan
kelas terlebih dahulu ya. Mohon izin ya untuk anggota kelasnya yang lain. Kita persilahkan terlebih dahulu dimulai dari ketua, kemudian nanti wakil, kemudian kita punya sekretaris, ya sekretaris, kemudian ada bendahara, sampai dengan seksinya. Seksinya ada 2 saja kan, seksi keagamaan dan seksi keamanan. Oke, setelah mengurus kelasnya selesai, tanda tangan, nanti kita lanjutkan dengan anggota kelas ya. Silakan untuk ketua kelas yang terlebih dahulu tanda tangani. Wakilnya boleh nanti langsung di sampingnya, mungkin bisa ya. Silakan di samping kiri kanan wakil. Mungkin bisa, jadi ketua wakil langsung. Silakan wakil ya. Di atas bisa. Kalau mungkin nanti wakil dulu, biar wakilnya juga bisa. Sampai di atas. Tanda tangan kemudian nama kita tulis dulu di paling atas ketua kelas wakil dan bapak sama tangan dan nama. Ya, oke, pakai tulisan dulu. Ya, ketua, bagus ya. Nama kita nah, silakan. Fatur, kamu wakil ketua. Oke, tanda tangan. Ya. Silakan tanda tangannya. Lalu kemudian nama. Ya, oke. Tanda tanganmu lalu kemudian nama. Oke. Nah, ya. Silakan. Ya, silakan. Iya, tanda tangan. Lalu nanti bawahnya adalah nama. Tulis nama. Ya, tanda tangan. Oke, tuliskan tangannya. Oke, silakan. Oke, A, ya, M. Silakan saudara sekretaris bendahara berdua. Jadi, yuk, Dewi, Bagas. Bagas, dari sisanya lagi. Acap. Dengan ya, kemudian akhir sih ya. Ada yang bisa ibu bantu? Apa yang terjadi ya Kak? Ya Bu, tadi pagi Ibu Nurul mengadakan ulangan harian dan pada saat mengerjakan ya Kak, Abuan mendapati catatan Bu. Apakah kamu tahu kamu berada dalam masalah sekarang? Ya Bu, Baik, kita bisa menyelesaikan ini. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan tindakan yang baik tersebut. iya Bu, karena Eka takut nilai ulangannya tidak tuntas Bu. Karena ulangan yang sebelumnya nilainya tidak memuaskan. Ya ibu paham, tapi yang kamu lakukan itu merugikan orang lain dan bahkan merugikan dirimu sendiri, sehingga kamu dalam masalah sekarang. Sekarang mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, yang mana yang belum mereka tunjukkan. Bersikap jujur Bu. Tuh, kamu ingat dengan keyakinan kelas kita. Lalu, apakah dengan kamu menyontek, kamu merasa sudah bersikap jujur? Tidak Bu. Nah, sekarang seandainya kalau tindakan Eka nyontek itu tidak ketahuan, lalu apakah Eka merasa puas dengan nilai yang didapatkan hasil dari nyontek? Tidak Bu. Enggak. Maka dari itu belajar aja yang giat, yang rajin, pasti akan memberikan nilai yang terbaik untuk kamu. Ya Bu, terima kasih atas saran dan masukannya. Setelah ini Eka akan menemui Ibu Nurul untuk meminta maaf dan berjanji tidak mengulangi lagi. Ya, sama-sama Eka. Ibu yakin kelak kamu pasti akan sukses. Ya, Ibu, amin. Eka, ya. Pasti. Mulailah Bu lah. Iya Bu. Alhamdulillah.
Alhamdulillah ada Bu Ria, Bu Taiba, Bu Rabiato, Bu Raida, Bu Rina, Bu Lisa, Pak Suryanto, Bu Ismi, Pak Mukhlis, Bu Linda, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih banyak atas waktunya mau berkenan hadir mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Alhamdulillah, belum merasa senang. Alhamdulillah, luar biasa Bapak Ibu berkenan hadir di pertemuan ini meskipun hanya melalui Zoom meeting. Baik, untuk menghemat waktu, izin Ulun akan membagikan share screen materi tentang budaya positif di sekolah. Sudah terlihat Bapak Ibu? Apakah sudah terlihat Bapak Ibu pada layar? Bu Raida terlihat? Baji Taiba, Bu Ria? Sudah kelihatan Bu, sudah. Ibu. Oke. Baik. Belum mulai, selamat datang Bapak Ibu peserta diseminasi budaya positif di sekolah. Baik, akhir-akhir ini memang kita rasakan sekali bahwa kedisiplinan anak-anak di sekolah ini semakin menurun ya. Kalau kita rasakan akhir-akhir ini memang banyak sekali terjadi tindakan pelanggaran tata tertib atau peraturan di sekolah yang dilakukan oleh anak-anak kita, terutama sehabis masa pandemi ini. Jadi kebetulan sekali materi ini akan dirasa mampu untuk mengatasi permasalahan tersebut. Jadi budaya positif ini akan sangat bermanfaat, akan sangat penting sekali untuk bisa diterapkan di sekolah. Jadi guru akan sangat berperan sekali dalam mewujudkan budaya positif tersebut. Jadi guru di sini akan dituntut tanggung jawabnya untuk bisa menciptakan menciptakan lingkungan yang positif. Itu lingkungan di mana warga sekolahnya ini saling mendukung, saling belajar, kemudian saling bekerja sama, sehingga baik, dilanjutkan Bapak Ibu. Sedikit ada gangguan. Jadi lingkungan yang positif itu adalah lingkungan di mana warga sekolahnya ini akan saling bekerja sama, saling mendukung, saling mengajar, sehingga tercipta yang namanya kebiasaan-kebiasaan baik. Kemudian dari kebiasaan baik itu nantinya akan tumbuh karakter-karakter baik warga sekolahnya, dan pada akhirnya karakter baik ini akan membentuk sebuah budaya positif di sekolah. Apa sih budaya positif itu? Jadi budaya positif itu adalah nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sebuah sekolah. Nilai di sini maksudnya adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Misalnya bersikap jujur. Ini adalah nilai positif
yang memang merupakan sebuah tujuan mulia yang ingin kita capai. Jadi nilai ini akan kita terapkan menjadi bagian daripada budaya positif yang nantinya akan kita wujudkan. Baik, budaya positif ini diawali dengan adanya perubahan paradigma tentang teori kontrol. Jadi selama ini memang paradigma kita adalah kita sebagai guru merasa bertanggung jawab, merasa punya kewajiban untuk mengontrol perilaku murid anak-anak kita. Sehingga jika ada siswa kita yang melakukan sebuah tindakan pelanggaran disiplin, pelanggaran tata tertib, kemudian kita merasa berkewajiban untuk memberikan hukuman. Atau mungkin murid kita yang sudah melakukan hal-hal yang baik, lalu kemudian kita merasa merasa penting untuk memberikan sebuah penghargaan. Ini paradigma kita yang ada selama ini. Nah, berdasarkan beberapa penelitian tentang teori kontrol itu, sebenarnya perilaku manusia itu pasti punya tujuan. Begitu pula dengan anak murid kita di sekolah. Jadi mereka berperilaku, mereka berbuat, itu pasti ada tujuan di balik itu semua. Jadi bahkan sebuah kesalahan yang dilakukan murid pun pasti ada alasan di balik itu. Nah, alasan inilah yang bisa dikatakan sebagai usaha anak atau murid tadi untuk melakukan pemenuhan terhadap kebutuhan dasarnya. Baik, kita lanjutkan tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi sebenarnya manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Yang keempat, kebutuhan kebebasan. Dan yang kelima adalah kebutuhan akan kesenangan. Ini adalah 5 kebutuhan dasar yang pasti dimiliki oleh setiap manusia. Pasti manusia membutuhkan 5 kebutuhan dasar tersebut. Nah, ketika guru sudah mampu memahami kebutuhan dasar setiap muridnya, maka langkah selanjutnya adalah kita bisa menerapkan disiplin positif. Tujuan dari penerapan disiplin positif ini untuk menanamkan motivasi di dalam diri anak murid kita agar mereka mampu menjadi orang yang mereka inginkan dan mereka mampu untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang memang sudah mereka yakini, mereka percaya. Nah, selama ini disiplin itu pasti dipahaminya sebagai tindakan untuk membuat murid kita tadi agar patuh, agar taat terhadap aturan sekolah, aturan dari gurunya. Nah, apakah memang seperti itu penerapan disiplin yang seharusnya? Nah, jadi kalau menurut ahli Diane Goshen, ini menyatakan bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu menunjukkan sebuah perilaku karena 3 alasan berikut. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Nah, berdasarkan ketiga alasan motivasi tadi, tindakan pendisiplinan dengan berdasar pada hukuman atau memberi imbalan, ini disebut dengan pendisiplinan dengan motivasi eksternal. Dan hal yang seperti ini biasanya tidak akan bertahan lama. Ya, memang murid akan menjadi patuh ya, karena adanya hukuman, imbalan, tapi kepatuhan yang ditunjukkan oleh murid itu hanya bersifat sementara. Nah, jadi kedisiplinan yang ada itu tidak mengubah karakter murid untuk menjadi lebih kuat ya. Jadi berdasarkan teori motivasi tadi, penerapan disiplin positif di sekolah ini seharusnya dilakukan berdasarkan teori motivasi yang ketiga. Yang ketiga tadi adalah siswa tadi melakukan kebaikan atas dasar keyakinan sesuai dengan keyakinan kelas, nilai-nilai yang memang sudah tertanam dalam diri mereka masing-masing, dan ini merupakan motivasi yang muncul dari dalam diri mereka, yaitu motivasi internal. Jadi yang demikian ini akan berjangka lama dan membuat siswa kita akan semakin kuat ya secara karakter. Nah, hal ini sejalan dengan pemikiran Bapak Pendidikan kita. Jadi beliau mengungkapkan bahwa disiplin kepada siswa itu adalah disiplin diri. Sebab hanya disiplin dirilah yang mampu, diri kita sendirilah yang mampu untuk mengontrol diri kita, bukan orang lain. Baik, kita lanjutkan lagi. Kali ini berkenaan dengan restitusi. Restitusi ini mungkin cukup baru bagi kita.
Restitusi adalah upaya mendisiplinkan siswa, tapi dengan cara siswa sendiri yang menyelesaikan masalahnya dan membuat mereka bertindak sesuai dengan keinginan ideal yang didasarkan pada keyakinan kelas. Jadi restitusi ini adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan atau untuk menerapkan disiplin positif. Jadi melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru itu bukan langsung memberi hukuman ya, tapi guru akan mengajak murid melakukan refleksi. Jadi apa yang bisa mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi sehingga mereka bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Restitusi itu bukan sebuah cara tindakan untuk menebus kesalahan ya, bukan seperti itu. Jadi restitusi diri ini cara yang paling baik. Jadi mengomentari diri sendiri itu jauh lebih baik dibandingkan mengomentari orang lain ya. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakan. Nah, restitusi ini menguatkan. Kuat di sini artinya menyadari apa yang bisa murid ubah dan murid benar-benar mengubahnya. Jadi semuanya itu adalah bersumber pada murid. Kemudian restitusi ini fokusnya pada solusi, bukan mencari alasan kenapa mereka berbuat salah, tapi itu seperti apa seharusnya mengatasi tindakan pelanggaran yang sudah terjadi. Oke. Restitusi itu akan mengembalikan murid yang berbuat salah, ini akan mengembalikan dia kepada kelompoknya sehingga mereka mempunyai karakter yang lebih kuat lagi. Lanjut, restitusi 5 posisi kontrol. Seorang guru ini akan melakukan sebuah kontrol. Nah, kontrolnya di sini ada yang bertindak sebagai penghukum. Ini yang selama ini kita lakukan ya. Kemudian posisi kontrol berikutnya adalah membuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah posisi kontrol sebagai manajer. Nah, di antara 5 posisi kontrol ini, yang paling ideal adalah posisi kontrol sebagai manajer. Jadi kalau guru bertindak sebagai manajer, di sini murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya. Kemudian di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, tapi pada kolaborasi. Jadi bersama-sama dengan murid, bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Oke, kita lanjutkan lagi sekarang tentang keyakinan kelas. Kenapa sih harus keyakinan kelas? Kok bukan peraturan kelas saja? Nah, jadi keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan yang menekankan pada keyakinan seseorang. Dia akan lebih memotivasi seseorang itu dari dalam. Jadi seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, jadi itu alasannya kenapa harus keyakinan kelas, bukan peraturan kelas ya. Oke, yang berikutnya yaitu Oke. Maaf, ada sedikit gangguan. Nah, oke. Ini contoh-contoh dari keyakinan kelas. Ini kemarin yang sudah saya lakukan di kelas saya mencoba membuat bersama anak-anak dan inilah hasilnya. Ini ada sejumlah nilai-nilai yang memang diyakini anak ya. Anak yakin terhadap nilai ini dan akan membawa perubahan perilaku yang lebih baik lagi. Oke. Nah, ketika guru menempatkan diri sesuai dengan posisi kontrol yang tepat, tadi posisi manajer, maka sikap guru ketika murid melakukan kesalahan ini dia tidak langsung menghukum atau memberi nasihat, tapi diawali dengan sikap memahami tindakan siswa, bahwa ketika siswa bersalah biasanya itu karena memang ya manusiawi ya, yang namanya manusia itu memang tempatnya salah ya, jadi kita memberi maklum terhadap siswa tersebut. Tindakan kita ini disebut dengan menstabilkan identitas.
Ya. Yang berikutnya adalah selanjutnya guru mencoba memahami alasan atau kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi oleh siswa atau murid dengan perilakunya tersebut. Nah, ini disebut dengan validasi tindakan yang salah. Artinya kita mencoba mencari tahu ya alasan kenapa murid berbuat demikian. Oke, yang ketiga yaitu siswa akan diingatkan dengan keyakinan kelas yang sudah mereka yakini. Jadi dipancing dengan pertanyaan bagaimana seharusnya sikap mereka menurut keyakinan kelas yang memang sudah mereka yakini. Dan jawabannya datang dari siswa sendiri. Jadi kemudian baru ditanyakan solusi terbaik menurut siswa tersebut berdasarkan keyakinan yang sudah ada. Nah, tindakan ini disebut dengan menanyakan keyakinan. Jadi, tindakan guru dengan posisi kontrol manager di sini adalah diistilahkan dengan segitiga restitusi. Nah, ini untuk gambar segitiga restitusi. Jadi yang pertama menstabilkan identitas, artinya di sini kita memberi maklum kalau memang anak itu berbuat salah. Kemudian yang kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah, kita mencari tahu alasan kenapa murid berbuat demikian. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi apa yang sudah kamu yakini? Nah, kalau itu sudah menjadi keyakinan, terus sekarang kamu langgar, bagaimana seharusnya kamu mencari solusi pemecahan masalahnya. Jadi semua bersumber dari siswa atau murid. Ya, jika siswa bersalah, sebenarnya gampang saja ya. Kalau yang selama ini kita lakukan, kita suruh mereka minta maaf, kemudian kita suruh mereka untuk menjalankan hukuman. Siswa pun sebenarnya menuruti saja kemauan gurunya. Dan dengan seperti itu, sepertinya ya seolah-olah masalah itu selesai. Ya kan, tetapi sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, pendidikan kan tempatnya menyemai benih-benih kebudayaan. Jadi kalau cuma seperti itu saja, betul siswa akan menuruti kemauan kita, menjalankan hukuman yang kita berikan, tapi karakter mereka tidak akan berubah sama sekali ya. Kita lanjutkan. Nah, kebudayaan itu dibentuk dari kebiasaan, kemudian dari kebiasaan nantinya akan menjadi sebuah karakter. Nah, diharapkan dampaknya akan lama dalam waktu yang jangka panjang ya. Jadi pendidikan sejatinya mampu menumbuhkan manusia-manusia terbaik yang berpegang pada nilai-nilai keyakinan. Bukan hanya membentuk generasi yang patuh, taat, tapi patuh taatnya karena memang tekanan dari guru ya, karena tekanan dari pihak sekolah atau aturan-peraturan sekolah. Tetapi mereka yang patuh karena mematuhi keyakinan, nilai-nilai, pasti akan lebih kuat karakter yang tertanam di dalam dirinya. Baik, dari penjelasan yang telah saya paparkan tadi, diharapkan mudah-mudahan budaya positif di sekolah dapat terwujud dan sekolah benar-benar bisa menjadi tempat menyemai benih-benih kebudayaan, tempat kita untuk membentuk karakter murid. Harapan ini mudah-mudahan bukan hanya tinggal harapan, bukan hanya sebagai sebuah mimpi, tapi benar-benar nantinya akan menjadi sebuah kenyataan yang segera akan kita jemput ya. Baik, demikian penyampaian materi budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit pencerahan untuk Bapak Ibu guru, dan mudah-mudahan ke depan nantinya benar-benar bisa kita realisasikan, bisa kita terapkan, dan nantinya kita mampu nantinya membentuk anak-anak didik kita menjadi anak-anak yang punya karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya, yaitu yang memiliki nilai keimanan, ketakwaan, kemudian berakhlak mulia, kemudian memiliki nilai berkebinekaan global, mampu bergotong royong, kemudian memiliki nilai mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat, semoga bisa memberikan pencerahan
Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi, atas dukungan, atas kesediaannya berhadir. Baik, sebelum ulun tutup, barangkali ada pesan atau mungkin saran masukan untuk ulun pribadi, silahkan ulun persilahkan untuk Bapak Ibu yang ingin memberikan masukan bagi ulun. Atau Bu Rina? Ya Bu, Oke, silakan Bu. ya terima kasih untuk Ibu Asti. Dari pemaparannya Ibu sampaikan tadi sangat bermanfaat, dan ilmu-ilmu yang Ibu sampaikan bisa dipraktekkan nanti di sekolah. Semoga kita semua dapat mempraktekannya kepada anak didik kita semua. Amin. Terima kasih Bu Raida. Oke, kalau tidak ada lagi, baik. Sebelum mengakhiri, sekali lagi ulun ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi, dukungan, dan kesediaannya berhadir dalam kegiatan diseminasi, meskipun tadi hanya melalui daring ya. Alhamdulillah sudah terlaksana. Mohon maaf jikalau ada salah dan hilaf. Sebelumnya, ulun akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bertemu dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Bu Asti berkaitan tentang budaya positif sekolah sebagai guru penggerak angkatan 6, agar mempercepat waktu. Kami persilahkan langsung kepada Bu Asti untuk mempresentasikan tentang budaya positif di sekolah kepada Bu Nur Astiah MPD. Kami persilahkan. Oke, terima kasih Ibu Maria, saudara moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan yaitu budaya positif di sekolah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu, kemudian kesediaan, perkenan Bapak, Ibu mau berhadir pada kegiatan diseminasi kali ini. Baik, untuk menghemat waktu, saya mulai langsung. Oke, budaya positif di sekolah. Jadi akhir-akhir ini ya, siswa kita ini terutama di sekolah kita memang terdapat beberapa pelanggaran-pelanggaran atau tindakan-tindakan indisiplin. Nah, budaya positif ini penting sekali ini. Ini akan akan melahirkan siswa-siswa yang memiliki karakter yang baik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila dengan 6 dimensinya ya. Nah, di sini guru sangat berperan sekali untuk mewujudkan budaya positif tersebut. Dalam hal ini guru bertanggung jawab untuk bisa menciptakan lingkungan positif, di mana lingkungan positif di sini adalah terdiri atas warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Kemudian dari kebiasaan-kebiasaan baik itu nantinya akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik yang pada akhirnya nanti akan membentuk sebuah budaya positif. Oke, kita lanjutkan. Nah,
Apa sih budaya positif itu? Oke, budaya positif ini adalah nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di satu sekolah. Oke, budaya positif ini diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Jadi selama ini anggapan kita sebagai guru itu mampu mengontrol perilaku murid kita. Jadi sehingga ketika anak melakukan sebuah pelanggaran, lalu kemudian guru dengan dengan begitu percaya dirinya memberikan hukuman, memberikan sanksi dengan tujuan tadi katanya untuk penegakan disiplin ya. Nah, atau mungkin sebaliknya untuk siswa yang sudah berbuat baik lalu kemudian diberi penghargaan. Nah, ini paradigma kita selama ini. Ya, nah ternyata menurut beberapa penelitian tentang teori kontrol, semua perilaku manusia itu sebenarnya punya tujuan. Jadi kalau manusia dewasa menunjukkan sebuah perilaku itu ada tujuan, begitu juga dengan murid-murid kita. Jadi kalau murid kita berperilaku A, B, C itu mesti ada ada tujuan di balik perilaku yang muncul dari siswa atau murid kita tersebut. Jadi ada alasan kenapa mereka berperilaku yang demikian. Nah, alasan inilah yang pada dasarnya adalah usaha anak, usaha murid untuk memenuhi kebutuhan dasar dia sebagai manusia. Oke, jadi sebenarnya setiap insan manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Ada kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan cinta, kasih sayang, kebutuhan akan penguasaan. Penguasaan di sini maksudnya adalah kebutuhan untuk diakui keberadaannya. Kemudian kebutuhan akan kebebasan, bebas untuk melakukan pilihan, dan kebutuhan akan kesenangan. Nah, ketika guru tadi sudah paham dengan kebutuhan dasar setiap murid, maka langkah selanjutnya adalah kita mulai untuk menerapkan disiplin positif. Tujuannya adalah agar kita bisa menanamkan motivasi di dalam diri anak-anak kita agar menjadi orang yang mereka inginkan. Mereka bisa menghargai dirinya sendiri dan menghargai nilai-nilai yang sudah mereka percayai. Oke, nah selama ini yang ada dalam pikiran kita itu disiplin itu adalah membuat murid patuh dengan guru, dengan staf, dengan aturan sekolah ya. Nah, apakah memang demikian penerapan disiplin yang tepat? Nah, oke. Nah, berikut ini kita utarakan dulu menurut ahli Diane Goshen dalam bukunya Restructuring School Discipline. Jadi ada 3 perilaku manusia, motivasi yang melandasi munculnya perilaku pada manusia. Jadi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi, apa yang akan terjadi kalau misalnya saya tidak melakukan? Nah, jadi ada yang punya motivasi karena menghindari hukuman, kemudian ada pula yang menunjukkan perilaku karena memang ada tujuan ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan yang ketiga adalah motivasinya karena ingin menjadi orang yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan, menghargai diri mereka sendiri, kemudian nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, berdasarkan ketiga alasan tentang motivasi tadi, maka tindakan pendisiplinan dengan melakukan hukuman atau memberi imbalan ini sebenarnya adalah pendisiplinan dengan motivasi eksternal. Kenapa dikatakan eksternal? Karena begitu ada hukuman, begitu ada imbalan atau penghargaan, baru dia berbuat sesuatu. Berarti kan karena faktor X ya, karena hal di luar. Nah, hal yang seperti ini tentu tidak akan bertahan lama. Barangkali dengan hukuman, imbalan, oke, murid jadi patuh, murid jadi taat. Tapi kepatuhan, ketaatan murid tadi hanya bersifat sementara. Dan kedisiplinan yang diterapkan juga tidak akan banyak merubah karakter murid. Oke, jadi berdasarkan teori motivasi tadi, maka penerapan disiplin di sekolah yang diharapkan itu adalah berdasarkan motivasi yang ketiga. Jadi bukan karena hukuman, bukan karena adanya imbalan atau penghargaan, tapi karena memang anak tadi ingin menjadi orang seperti yang mereka inginkan dengan nilai-nilai yang memang mereka yakini. Jadi siswa melakukan kebaikan itu sesuai dengan keyakinan.
keyakinan kelas, keyakinan nilai-nilai yang sudah tertanam di dalam diri masing-masing anak. Jadi karena memang ada motivasi dari dalam dirinya melakukan perbuatan tersebut. Nah, yang seperti ini kita pastikan, kita yakini pasti akan bertahan lama, dan karakter siswa juga akan semakin menjadi kuat ya. Hal ini sejalan dengan pemikirannya Ki Hajar. Jadi kalau menurut Bapak pendidikan kita, bahwa disiplin siswa itu adalah disiplin diri. Jadi karena hanya diri kita sendirilah yang mampu melakukan kontrol terhadap apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, bukan orang lain. Nah itu yang ini sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh Bapak pendidikan kita. Lanjut, ini berkenaan dengan restitusi, masih ada kaitannya dengan motivasi tadi. Jadi barangkali mungkin sedikit agak istilah baru mungkin ya. Restitusi itu adalah upaya mendisiplinkan siswa. Tapi upaya mendisiplinkan siswanya adalah dari cara siswa sendiri. Jadi siswa sendiri yang menyelesaikan masalahnya, kemudian siswa sendiri yang berinisiatif untuk melakukan tindakan untuk mencari solusi atas pelanggaran yang telah dia lakukan. Kemudian menurut Dian Goosen tahun 2004, restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang justru lebih kuat. Karena dari kesalahan dia belajar. Ya. Oke, restitusi ini adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Jadi melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapinya, guru akan mengajak murid untuk berefleksi, melakukan refleksi diri, apa yang dapat murid lakukan untuk bisa memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai diri mereka sendiri. Dari diri mereka sendiri pun baru kemudian bisa menghargai orang lain. Restitusi itu bukan usaha untuk menebus kesalahan ya, bukan. Kemudian restitusi diri itu adalah cara yang paling baik. Jadi daripada mengomentari orang lain, lebih baik komentari diri kita sendiri. Atau mungkin bahasa mudah yang kita lebih sering introspeksi diri kita sendiri. Kemudian restitusi ini fokusnya pada karakter bukan tindakan. Kemudian restitusi itu menguatkan. Yang lebih penting restitusi fokusnya pada solusi. Ya, bukan mencari sebab musababnya lagi, kenapa dia melakukan kesalahan, bukan, tapi kita fokusnya adalah pada solusi. Restitusi akan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat lagi. Ini yang mungkin menarik untuk diketahui guru-guru, bahwa sebenarnya kita tuh punya 5 posisi kontrol. Jadi terkadang kita bertindak sebagai penghukum, terkadang bertindak sebagai pembuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah posisi kontrol sebagai manajer. Nah, yang sangat diharapkan dari seorang guru itu ketika melihat adanya pelanggaran terhadap disiplin di sekolah, itu adalah guru menerapkan posisi sebagai seorang manajer. Ini yang paling diharapkan. Bukan sebagai penghukum, bukan sebagai pembuat rasa bersalah, teman, pemantau. Justru yang sangat diharapkan adalah posisi yang paling tertinggi, yaitu posisi manajer. Oke. Ketika guru sudah mampu berada di posisi manajer, maka ketika dia melihat murid melakukan kesalahan, dia tidak langsung menghukum atau mungkin memberi nasihat, tidak. Tapi dia awali dengan memahami tindakan siswa. Jadi kenapa siswa itu istilahnya adalah menstabilkan dulu, menstabilkan identitas. Jadi guru memberi maklum bahwa berbuat kesalahan itu hal yang manusiawi, hal yang alami bagi setiap manusia. Kemudian setelah itu guru akan memvalidasi tindakan yang salah. Dalam hal ini guru akan menanyakan alasan atau mungkin kebutuhan apa sih yang sedang dipenuhi oleh murid tadi sehingga dia melakukan sebuah pelanggaran. Dan langkah yang ketiga adalah untuk menanyakan keyakinan. Nah, di sini guru bisa menanyakan kepada murid apa sih yang jadi keyakinan di dalam pikiran hatinya. Misalnya berbuat jujur. Nah, kalau begitu berarti seharusnya kamu bagaimana? Nah, semuanya adalah berasal datang dari siswa. Oke. Simpelnya sih kalau siswa bersalah itu memang ya selama ini yang kita lakukan adalah
kita menyuruh siswa untuk minta maaf, kemudian kita beri hukuman atau mungkin kita beri konsekuensi. Sebenarnya ya siswa nurut aja kalau diminta gurunya demikian. Cuman permasalahan seperti ini nggak akan selesai, dan dipastikan bahwa pelanggaran atau kesalahan yang sama itu akan terulang lagi. Jadi justru dengan restitusi inilah solusi terbaik untuk anak agar bisa kembali dan memiliki karakter yang justru lebih kuat lagi. Ini menurut apa yang dipahami oleh Bapak Pendidikan kita, kebudayaan itu dibentuknya dari kebiasaan. Kemudian kebiasaan nanti akan membentuk menjadi karakter. Nah, dari sini tentu dampaknya akan sangat lama. Artinya jangka waktunya itu akan bertahan lama. Jadi pendidikan sejatinya mampu menumbuhkan manusia-manusia terbaik yang berpegang pada nilai-nilai keyakinan yang memiliki kemerdekaan jiwa. Jadi bukan hanya membentuk generasi yang patuh, taat, tapi patuh taatnya karena tekanan guru, karena aturan sekolahnya. Tapi justru di sini patuhnya itu adalah karena memang keyakinan akan nilai-nilai yang memang mereka pegang, mereka yakini, mereka ini ya. Jadi bukan karena sebuah paksaan. Baik, demikian penjelasan singkat saya tadi mengenai budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan nanti ke depannya budaya positif di sekolah ini, terutama di sekolah kita SMK Negeri Pertanian Pembangunan Plehari, bisa terwujud. Semoga sekolah benar-benar bisa menjadi tempat menyemai benih-benih kebudayaan, membentuk karakter murid. Mudah-mudahan harapan ini bukan hanya sekedar angan-angan, bukan hanya sekedar mimpi, tapi nantinya justru menjadi sebuah kenyataan. Dan saya juga berjanji, dan saya juga sudah mencoba memulai dari diri saya sendiri. Kemarin saya sudah membuat yang namanya keyakinan kelas, jadi saya mengajak anak-anak untuk membuat sebuah keyakinan, nilai-nilai apa sih yang mereka yakini agar mereka bisa menunjukkan karakter-karakter yang positif, karakter-karakter yang baik nantinya. Jadi dimulai dari kelas dulu, kemudian nantinya semoga akan berimbas ke depannya lebih luas lagi kepada sekolah. Jadi demikian paparan mengenai budaya positif di sekolah. Dikembalikan lagi kepada saudara moderator. Iya, terima kasih atas penjelasan dari Bu Asti yang sangat menginspiratif, khususnya bagi saya sebagai guru BK yang menjadi penegak disiplin di sekolah. Untuk teman-teman yang mengikuti kegiatan ini, apakah ada yang ingin bertanya terlebih dahulu? Bu Ria? Waktunya sisa 4 menit lagi. Begitu. Mungkin satu. Mungkin satu. Kita sharing diskusi aja, Bu, karena saya juga masih belajar. Sisa waktu kita 4 menit. Silakan. Ceritanya sepertinya Bu Ria malu-malu, Ibu. Oh, begitu. Baik, nanti kita sharing lebih lanjut lagi di kelas, di sekolah. Oke, terima kasih atas pemaparan ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah dan bisa melaksanakan dengan sebaik mungkin ini. Bisa saya ngasih komentar dulu? Iya, silakan Pak Yusuf. Oke. Ya, terima kasih atas kesempatannya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Nur Astiah yang telah memberikan pencerahan kepada mungkin kawan-kawan yang mengikuti Zoom saat ini. Memang ini sebenarnya yang dikehendaki cukup bagus, dan memang saat ini mungkin sebatas paparan dulu. Memang mungkin nanti harus ada langkah-langkah implementasi di kelas, karena mungkin kalau Bapak dan Ibu guru untuk wawasan bagi teman-teman, nanti harus ada langkah-langkah implementasi bagaimana yang harus dilakukan. Kalau Bu Asti barangkali ilmunya sudah dapat, di kawan-kawan yang lain barangkali perlu, harus begini dulu, harus begini dulu. Memang intinya kita sekarang harus merubah paradigma yang biasanya kita mendisiplinkan anak itu dengan peraturan.
Oke lah, peraturan bagus, tapi peraturan itu bukan bersifat sebagai sanksi. Tetapi mestinya kita mencoba dari sisi lain itu menyadarkan mereka bahwa peraturan itu adalah sesuatu yang memang harus dia lakukan di mana saja. Saya ingat mungkin ada sedikit contoh walaupun saya nggak pernah ini. Jadi contoh saja di negara Singapura itu betapa mereka itu sangat disiplinnya sampai-sampai membuang puntung rokok pun itu di jalan mereka tidak boleh di situ. Tetapi apa yang terjadi ketika orang Singapura itu berkunjung di negara-negara yang notabene-nya kendor? Ternyata mereka masih saja membuang puntung rokok di mana-mana. Artinya bahwa disiplin yang dilakukan di Singapura itu adalah disiplin yang sifatnya kaku dan sifatnya hanya bisa bertahan di negara mereka. Itu karena mereka tidak masuk ke dalam self-disiplinnya. Nah ini, jadi tugas kita kepada anak-anak itu adalah bagaimana menumbuhkan self-disiplin itu pada mereka. Ya tentunya tadi yang sudah dilakukan sama Bu Asti, dia harus tahu tentang apa dia hidup itu untuk apa. Dia belajar itu untuk apa? Jadi dia menyadarkan dulu. Ya. Kemudian sekolah membuat disiplin itu apa? Itu. Kalau dia sudah sadar perilaku dimanapun dia berada, dia akan selalu mengimplementasikan. Jadi tidak lihat-lihat, mumpung nggak ada yang lihat nih. Nah, ini. Jadi mumpung tidak ada yang lihat nggak apa-apa. Ya nggak usah jauh-jauh lah. Ketika kita sebagai seorang guru, ya, ketika mungkin ada kepala sekolah ada apa? Pura-pura rajin, tapi ketika kita nggak ada waktu itu kendor. Nah, itu artinya bahwa kita masih takut dengan seseorang, kita masih takut dengan aturan. Tapi kalau itu sudah dilakukan tanpa harus melihat apapun, itu harus kita lakukan. Nah, ini contoh aja. Saya kira cukup bagus untuk ininya, untuk bahwasanya Bu Asti nanti minta tolong nanti kalau bisa kawan-kawan dibimbing nih, walaupun mungkin sama-sama belajar nih ya. Cara mengimplementasikan dari lingkup yang paling kecil ada mungkin sebagai seorang guru apa saja ini. Kalau tadi ada semacam apa Bu Alfia namanya kontra atau apa? Gimana Pak? Ada restitusi ya Pak? Monggo Pak, dilanjut lagi Pak, ulun rekam ulang. Oke, saya lanjut ya Bu ya. Pak. Jadi mungkin nanti Bu Asti kan sudah mencoba ini di kelas yang Ibu ajarkan tadi. Langkah-langkah apa, memulai langkah-langkahnya dari mana. Mungkin nanti kawan-kawan bisa diduplikasikan sehingga nanti akan dicoba. Tentunya karena masih langkah awal, kita belum tahu hasilnya nanti ya Bu ya. Iya Pak. Okay. Perlu waktu memang, tapi setidaknya kita sudah memulai untuk melakukan self-disiplin. Jadi anak-anak itu disadarkan bahwa tujuan hidup itu seperti ini. Ini kan nanti akan masuknya ke meta kognitif kalau tidak salah itu dalam hal ya seperti itu Bu, sehingga nanti anak-anak dia tahu kalau dia melakukan ini dia pasti ada konsekuensinya seperti apa, kalau melakukan ini nanti ada konsekuensi seperti apa. Dan tadi diatur oleh namanya restitusi tadi ya Bu ya. Iya Pak. Nah, mungkin itu sehingga ya dari kawan-kawan juga yang yang BK ini, yang bimbingan konseling juga harus demikian. Ketika membimbing kita tidak fokus kepada kenapa dia harus begini, tidak, tapi kita coba gali, ya, apa yang memotivasi dia sehingga dia melakukan kesalahan itu. Karena barangkali dia juga tidak tahu, barangkali dia tidak paham. Nah ini Bu. Jadi saling sinergi antara seorang guru dan juga mungkin dari kawan-kawan yang ada di timnya bimbingan konseling. Mungkin itu, dan kita juga sebagai pimpinan juga harus segera memonitor di bawahnya. Oke. Mungkin itu aja Bu Asti, tinggal actionnya aja nanti kawan-kawan kayak apa. Oke Pak. Terima kasih banyak Pak atas masukan. Semangat pokoknya, kita semangat untuk memperbaiki anak-anak ya. Bukan anak itu bukan tempat salah, tapi kalaupun salah berarti kita yang salah mungkin. Iya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak atas pencerahannya luar biasa. Ini nantinya akan
akan jadi koreksi bagi diri ulun juga. Jadi ulun sambil ini apa yang selama ini kebiasaan ulun yang ternyata bertentangan. Tinggi. Ya, oke. Betul sekali. Kalau saya mengapresiasi Bu Asti model seperti ini. Artinya ketika kita tidak ada waktu untuk bisa bertemu secara bersamaan, secara offline, cara ini adalah cara yang baik online. Karena di tempat yang berbeda mungkin kan kawan-kawan ada di ruang guru. Saya nggak tahu Bu Asti di mana nih. Ini di rumah Pak, sebentar lagi ini mau Nah, ada ini yang di rumah, presentasi. kemudian kita di sini, sehingga komunikasi dan diskusi terkait masalah siswa itu bisa berjalan. Saya senang kalau kita diskusi masalah bagaimana perilaku anak, karena memang saat ini dengan adanya HP ini sangat-sangat berat bagi seorang guru untuk bisa mendidik anak-anak kita. Karena godaannya cukup besar, bahkan mungkin ada orang tua yang sudah nggak mampu lagi dia membendung hal kayak gini, sehingga diserahkan ke sekolah. Ya, akibatnya kita keteter. Tapi nggak apa-apa lah, karena memang niat kita adalah mendidik, membimbing mereka, ya niatkan kita untuk bisa membimbing mereka sampai titik akhir nanti dia lulus gitu loh. Siapa tahu kalau memang saat ini dia tidak bisa diaplikasikan, biasanya setahun 2 tahun setelah lulus baru dia ingat apa yang dikatakan oleh gurunya. Oh ya, dulu Bu Asti bilang seperti ini. Baru ingat Bu biasanya tuh. Jadi ada masa yang namanya pengkristalan memori dan nanti akan diaplikasikan ketika dia sudah lulus. Nah, seperti itu. Oke, itu aja Bu. Terima kasih saran masukannya. Dan ulun ucapkan terima kasih, minta rela atas kesediaan partisipasinya sudah ikut masuk dalam Zoom kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf tadi harus terputus Zoom-nya karena waktunya sudah habis. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Yusuf, kemudian Pak Dwi, Bu Ria, Bu Taibah, Bu Maria, Bu Latifah, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf atas akhiri Pak La. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.